Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimawati, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa semester 1, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang diampu oleh dosen Bapak Abdullah SSI MPDI. Di sini saya akan menceritakan secara singkat sejarah peradaban Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masa Bani Abbasiyah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi atau biasa kita sebut tahun gajah. Beliau berasal dari bangsa Quraisy dari Bani Hasim. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Siti Aminah. Pada usia yang ke-25 tahun, beliau memperistri Sayyidah Khadijah. Dan di usia yang ke-40 tahun, beliau menerima wahyu untuk pertama kalinya dari malaikat Jibril di Gua Hira. Dan wahyu ini yang menandakan awal kenabian dan kerasulannya serta awal pembentukan agama Islam. Nabi Muhammad mulai perlahan menyebarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, mulai dari istrinya yaitu Sayyidah Khadijah dan kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali dan juga Zaid bin Harisah. Dan secara berangsur-angsur, ajakan tersebut disampaikan secara lebih luas, namun masih terbatas pada kalangan keluarga dekat dari bangsa Quraisy. Mereka menerima ajaran Islam dan kemudian dididik langsung oleh Nabi Muhammad untuk dipersiapkan menerima ajaran-ajaran Islam yang selanjutnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pula menjadi mula-mula orang yang masuk Islam dan diberikan gelar as-sabiqunal awwalun. Atas dakwah Nabi Muhammad tersebut, orang-orang Mekah memberikan reaksi penolakan keras dan sengit terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Khususnya setelah mengetahui dakwah beliau secara terang-terangan, sehingga terjadinya pemberontakan dari kaum Quraisy. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan para sahabat pergi berhijrah ke kota Madinah untuk menghindari pemberontakan atau persekusian dari kaum Quraisy di Mekah. Dan dari sinilah permulaan kalender Islam dimulai. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan ketakwaan. Beliau juga berhasil menyatukan berbagai suku yang sebelumnya sempat berseteru. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan Mekah tanpa adanya pertumpahan darah yang signifikan. Penaklukan ini berhasil dan menjadi kemenangan besar bagi umat Islam. Namun, 2 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama bagi umat Islam berlangsung dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah Rasulullah tidak sempat mewariskan kepemimpinannya kepada para sahabat. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dan disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dan suku lainnya pada saat itu. Selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan, seperti banyaknya kaum muslimin yang murtad dan tidak mau membayar zakat, juga muncul nabi-nabi palsu, dan juga wilayah umat Islam terancam oleh Romawi di Syam pada saat itu. Namun, Abu Bakar mampu mengatasi semua masalah tersebut dengan bijaksana. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini lebih berfokus pada penumpasan kemurtatan agama dan memberlakukan zakat atau bayar pajak. Sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua umat Islam berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Selama masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab berhasil melakukan banyak pencapaian, seperti memperluas wilayah Islam, menaklukkan Persia, menetapkan kalender Hijriyah, menjaga Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini berfokus pada pembukuan Al-Quran. Dikarenakan
Pada masa itu, banyak para penghafal Al-Quran yang telah wafat akibat peperangan, sehingga penting bagi umat Islam untuk menetapkan atau membukukan Al-Quran supaya bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya dan juga menjaga keutuhan Al-Quran. Kepemimpinan Umar bin Khattab berakhir setelah beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Dan kepemimpinan pun berlanjut pada Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga bagi umat Islam berlangsung selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Pada 6 tahun pertama masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kondisi kepemerintahannya masih sangat kondusif. Namun pada 6 tahun ke belakang mulai munculnya konflik-konflik dan fitnah terhadap Utsman bin Affan sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan saat membaca Al-Quran. Beliau juga mendapat gelar Zulkarnain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kepemimpinan pun beralih kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib disebut sebagai periode yang paling berat dalam sejarah Islam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang terjadi termasuk perang saudara antara umat Islam setelah kewafatan Utsman bin Affan. Seperti perang Jamal, perang yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah. Perang ini terjadi karena adanya penuntutan pembunuh Utsman bin Affan yang notabene dari pengikut Sayyidina Ali, serta perbedaan pendapat dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Juga Perang Siffin merupakan perang yang terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadinya Perang Siffin ini sama halnya dengan terjadinya Perang Jamal. Namun, Perang Siffin ini menghasilkan arbitrase atau tahkim, yaitu perdamaian, sehingga membuat Muawiyah terhindar dari kekalahan dan berdamai dengan Sayyidina Ali. Saat Sayyidina Ali memimpin sholat subuh, beliau diserang oleh salah satu kaum Khawarij yaitu Abdurrahman, sehingga membuat beliau terbunuh dan berakhirlah masa kepemimpinan beliau. Setelah wafatnya Sayyidina Ali, bangsa Arab menunjuk Sayyidina Hasan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Saat Muawiyah mendengar pengangkatan Sayyidina Hasan sebagai pemimpin selanjutnya, Muawiyah menolak dan mengirimkan pasukannya untuk menyerang Sayyidina Hasan. Namun, sedikitnya pasukan Sayyidina Hasan membuat Sayyidina Hasan terkalahkan dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Dan dari sinilah Bani Umayyah terbentuk yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kewafatan Nabi Muhammad. Bani Umayyah mendirikan pusat kepemerintahannya di Damaskus. Masa kepemimpinan Bani Umayyah berlangsung sangat lama, yang mana kepemimpinannya ini berfokus pada ekspansi atau perluasan wilayah. Bani Umayyah berhasil diturunkan dari jabatannya oleh Bani Abbasiyah dan berakhirlah kepemimpinan Bani Umayyah serta runtuhlah dinasti tersebut. Kemudian kepemimpinan diambil oleh Bani Abbasiyah. Masa kepemimpinan Bani Abbasiyah berlangsung lama, yaitu dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dinasti ini merupakan kekhalifahan ketiga dalam Islam terlama. Bani Abbasiyah merupakan dinasti yang berpusat di Baghdad. Dinasti ini didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah yang merupakan keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, politik, iptek, peradaban, dan kekuasaan. Masa ini juga dikenal sebagai masa keemasan Islam atau Golden Age of Islam. Hancurnya dinasti Abbasiyah diakibatkan
banyak serangan dari bangsa luar. Adanya serangan dari bangsa luar membuat mereka merampas semua buku-buku yang telah dicatat oleh ilmuwan-ilmuwan muslim, yang mana pada kala itu belum ada salinannya. Kemudian mereka menyalin kepada bahasa Latin mereka sendiri dan mengklaim hak miliknya dan memusnahkan buku-buku asli. Namun hancurnya dinasti Abbasiyah ini terjadi juga karena adanya konflik antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan adanya aliran-aliran sesat, sehingga membuat dinasti itu menjadi terpecah belah dan sangat lemah, serta mudah dihancurkan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini saya kurang menggunakan tutur kata yang baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.